Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Puja Lestari dari kelas FA1 Anestesiologi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan muskuloskeletal pada pasien atau tidak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Yang pertama adalah melakukan anamnesa secara umum kepada pasien yang mengalami kelainan sistem muskuloskeletal. Yang kedua yaitu melakukan pengkajian secara khusus pada pasien. Yang ketiga yaitu melakukan pengkajian secara khusus kepada pasien berdasarkan regional. Pertama, menyiapkan handscoon, Medline, dan reflex hammer. Biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan pasien, bisa menggunakan air mengalir atau sanitizer. Lalu menggunakan handscoon. Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya perawat Nesya Puja Lestari yang jaga pada pukul 8 sampai jam 2 siang nanti ya Ibu. Ibu, boleh saya tahu nama Ibu siapa dan sebutkan umur Ibu? Nama saya Devina, umur 12. Ya, terima kasih sudah sesuai ya dengan gelangnya Ibu. Oke. Tujuan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal Ibu pada Ibu ya, apakah ada kelainan atau tidak. Pemeriksaan ini akan diperiksa dari otot Ibu dan sendi Ibu ya Ibu. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah ada pertanyaan? Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik Ibu, saya di sini akan melakukan anamnesa kepada Ibu terlebih dahulu ya, melakukan pengkajian ini secara PQRST. Apakah Ibu ada nyeri? Di bagian mana? Di bagian Boleh tahu penyebabnya apa Ibu? jatuh. Ibu, saya akan memberikan skala pada 0 sampai 10. 1 sampai 4 itu nyerinya sedang, dan dari 6 sampai 10 itu rasanya sakit. Apakah Ibu ada di nomor berapa skala itu? 4. Nyeri itu bagaimana Ibu? Seperti tertusuk-tusuk atau panas atau bagaimana? Kita akan melakukan pemeriksaan pada tonus otot. Pada pemeriksaan ini terdapat 5 penilaian. Jika klien dapat menahan gravitasi seperti ini, maka bisa dikatakan 5. Lalu jika penilaian pada 4, jika klien ditahan seperti ini, dia jatuh. Lalu jika penilaian 3, klien hanya dapat setengah mengangkat saja lalu jatuh. Jika 2, pasien dapat mengangkat tangan tetapi sedikit lalu tidak bisa menahan gravitasi. Jika 1, pasien hanya dapat menggerakkan jari, ada usaha bahwa klien mau mengangkat tangannya. Jika klien mendapatkan 0 sampai 2, kita bisa melakukan pemeriksaan atrofi otot dengan cara meraba tangan di bagian tangan kita di bagian otot untuk mengetahui pergerakan otot seperti ini, difleksi. Lalu diraba apakah perbandingannya sama dengan kita atau tidak. Ini kita dapat melakukan pada klien. Di sini klien penggerakannya sama dengan saya, normal. Lanjut dengan pemeriksaan muskuloskeletal berdasarkan regional. Yang pertama, lihat ketika pasien berjalan pertama kali datang. Terlihat dari klien ini bahwa berjalannya baik. Selanjutnya, lanjut dengan pemeriksaan palpasi atau merasakan ya, mulai dari kepala hingga leher dengan menggunakan jari jempol seperti ini. Posisi perawat ada di belakang pasien. Ibu, mohon maaf ya.
Kemudian palpasi di bagian leher apakah terdapat benjolan atau tidak. Lalu palpasi bagian pundak apakah terdapat benjolan atau tidak. Sampai ke tiroid apakah ada benjolan atau tidak. Lalu mengangkat dulu ya Ibu sebentar. Kemudian meminta pasien sedikit mengangkat tangannya dan memeriksa kembali apakah ada benjolan atau tidak. Apakah Ibu merasakan sakit? Tidak. Lalu saya akan melakukan palpasi pada bagian siku pasien dengan cara diraba apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya memeriksa pada pergelangan tangan. Diraba apakah ada benjolan atau tidak. Ibu apakah bisa Ibu seperti ini? Coba lihat. Lalu seperti ini. Nah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung pasien. Di bagian ini, yang pertama saya melakukan infeksi pada bagian pundak pasien. Apakah ada kifosis yang berarti pasien membungkuk ke depan atau adakah kelainan dari pasien ini? Apakah dia membungkuk ke depan atau ke belakang atau si lehernya itu tidak simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Pada pemeriksaan ini terdapat abduksi, rotasi internal dan rotasi eksternal. Ibu bisa lihat ke bawah, lalu ke depan, lalu di gini-gini, bisa nggak? Selanjutnya, pemeriksaan diskontasi bertujuan untuk mengukur kaki pasien apakah ada kesenjangan antara kaki kiri dan kanan apa tidak. Jika kita juga memastikan apakah ada kelainan benjolan atau tidak. Sekarang kita pengukuran pada pasien. Pasien itu diganggu. Pasiennya itu negatif. 31. Sekarang dari bagian pusar sampai kaki. 33. Berarti dari bagian ini tidak ada kelainan pada kakinya, kaki kiri dan kaki kanan seimbang. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian khusus. Yang pertama akan melakukan pengkajian uji palen, yaitu dengan cara meluruskan tangannya, lurus coba, lalu dilipat kayak gini, bisa. Nah, tekuk selama 60 detik. Jika pasien itu mengalami kesemutan selama 60 detik itu, bisa jadi pasien mengalami sindrom turner kapal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan TINELS, yaitu melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan secara diperkusi, diketuk pergelangan tangan 3 kali. Jika tidak mengalami kesemutan, berarti pasien itu tidak mengalami TINELS negatif. Jika mengalami, berarti mengalami TINELS positif. Saya akan pemeriksaan pada refleks patella pada kaki pasien. Tidak boleh menyentuh lantai dan dilakukan secara kaki menggantung. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian lutut pasien apakah terdapat benjolan atau tidak. Kita fiksasi apakah ada benjolan atau tidak. Jika tidak, berarti kaki pasien ini tidak terdapat kelainan muskuloskeletal.